Tolotang adalah salah satu komunitas Bugis yang masih mempertahankan kepercayaan tradisional warisan leluhur. Asal-usul dan munculnya komunitas Tolotang berkaitan erat dengan proses peralihan kepercayaan masyarakat Bugis dari tradisi pra-Islam ke Islam pada awal abad ke-17. Sebelum mengenal Islam, suku Bugis memiliki kepercayaan asli yang disebut Atorioloang. Orang tua Bugis kerap menyebut agama Toriolota, artinya warisan kepercayaan leluhur kita. Kepercayaan Atorioloang ini merupakan religi asli suku Bugis yang memiliki beberapa ciri seperti meyakini adanya Dewata Seuwai, meyakini adanya Dewata yang dianggap sebagai pencipta alam, menyuburkan tanah dan menentukan nasib manusia. Meskipun saat ini mayoritas masyarakat Bugis menganut agama Islam, sebagian kecil masih menjalankan kepercayaan Atorioloang. Contoh praktik-praktik Atorioloang yang masih dilakukan diantaranya: Mapanre Galung, memberi makan sawah; Macera Tasi, memberi persembahan pada laut; Masorong Soko Patan Rupa, memberikan persembahan kepada dewa berupa nasi ketan 4 warna, yang terdiri ketan hitam, ketan putih, ketan merah, dan ketan kuning. Secara geografis, komunitas Tolotang di Sulawesi Selatan tersebar utamanya di Kabupaten Sidrap, seperti di Kelurahan Amparita Kecamatan Telu Limpo, Desa Oting Kecamatan Pituriawa, dan Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng. Sedangkan Amparita Kecamatan Telu Limpo menjadi pusat utama komunitas Tolotang. Selain itu, karena migrasi, sejumlah kecil anggota komunitas Tolotang juga dapat ditemukan di kota-kota lain di Sulawesi Selatan dan wilayah lainnya di Indonesia. Ketika Islam mulai menyebar di Sulawesi Selatan, sebagian besar masyarakat Bugis memeluk Islam, tetapi masih ada kelompok yang tetap mempertahankan tradisi leluhur mereka. Tolotang mempraktikkan ajaran yang berakar pada nilai-nilai leluhur Bugis, meski memiliki kemiripan dengan agama lokal lainnya, seperti kepercayaan Aluk Todolo di Tanah Toraja. Kendati demikian, dalam praktiknya memiliki perbedaan, terutama dalam pelaksanaan ritual dan keyakinan tentang roh leluhur dan alam semesta. Pemerintah Indonesia memberi pengakuan terhadap Tolotang sebagai bagian dari kebudayaan bangsa dan kelompok penghayat kepercayaan, sehingga komunitas ini dilindungi secara hukum. Pada tahun 1966, ketika pemerintah Indonesia hanya mengakui 5 agama, komunitas Tolotang memilih untuk bergabung dengan agama Hindu. Pilihan ini diambil untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tradisi Tolotang dapat berkelanjutan. Dalam sejarahnya, Tolotang telah beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk pengaruh agama-agama besar seperti Islam dan Kristen, namun tetap mempertahankan identitasnya sebagai salah satu bentuk kepercayaan asli Indonesia. Bahkan dalam dinamikanya, sudah ada di antara mereka menjadi mualaf. Saudara, bagaimana sejarah awal munculnya komunitas Tolotang? Berikut penjelasannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, asal-usul dan munculnya komunitas Tolotang berkaitan erat dengan proses peralihan kepercayaan masyarakat Bugis dari tradisi pra-Islam ke Islam pada awal abad ke-17. Asal-usul keberadaan masyarakat Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rapang berasal dari 2 daerah kerajaan, yaitu Kerajaan Luwu dan Kerajaan Wajo. Di Kerajaan Luwu kala itu dipimpin Lapatiwar, dan setelah memeluk Islam pada tahun 1603, beliau mengajak rakyatnya masuk Islam. Akan tetapi sebagian rakyat menolak dan memilih meninggalkan Kerajaan Luwu. Mereka pun berjalan ke arah selatan di bawah pimpinan Uwak Ponreng. Pada akhirnya rombongan tiba di Amparita dalam wilayah Kerajaan Sidenreng. Uwak Ponreng sendiri merupakan penganut ajaran Sawri Gading. Sementara itu, di Kerajaan Wajo kala itu diperintah oleh Lasangkuru Patau Sultan Abdurrahman. Beliau menyatakan memeluk agama Islam pada tahun 1610. Salah satu kelompok masyarakat yang belum siap menerima Islam waktu itu adalah masyarakat Wani yang ada di Wajo. Seiring berjalannya waktu, karena merasa terdesak dengan penganut Islam, maka pada tahun 1616 mereka meninggalkan Wani dengan membagi diri dalam 2 kelompok.
Satu kelompok dipimpin oleh sang istri bernama Ipabere menuju Amparita Sidenreng, sedangkan kelompok lainnya dipimpin sang suami bernama Lagaliga menuju Bacukiki Parepare. Sedangkan Ipabare sendiri merupakan pemimpin kepercayaan atau Rioloang di Wani, seperti yang dianut oleh Uwak Ponreng dari Luwu. Karena mendapat informasi di wilayah Sidenreng sudah ada golongan masyarakat seperti kepercayaan yang mereka anut, sehingga Ipabare juga memilih hijrah ke Sidenreng. Dalam perjalanan menuju kerajaan Sidenreng, mereka tersebar ke beberapa wilayah. Ada yang singgah di Oting Kecamatan Dua Pitue dan sebagian besar langsung ke Amparita. Ada juga yang melanjutkan perjalanan ke daerah Bacukiki Parepare dan berdomisili di daerah itu. Sementara itu, kerajaan Sidenreng yang dipimpin Lapati Roy resmi memeluk Islam pada tahun 1609 ketika mendapat kabar bahwa ada rombongan pengungsi yang datang dari Wani, kerajaan Wajo memasuki wilayah Sidenreng. Oleh sebab itu, ia memerintahkan salah seorang pembantunya untuk menemui Ipabare selaku pimpinan rombongan pengungsi agar menghadap pada raja untuk menyampaikan tujuan serta maksud kedatangan mereka di wilayah kerajaan Sidenreng. Setelah mendengar kisah dan maksud kedatangan mereka, Raja Sidenreng Lapati Roy memperkenankan mereka berdomisili di kerajaan dengan syarat-syarat yang telah diberlakukan. Raja Sidenreng berkata, "Engkau harus menaati perintahku dan tradisi-tradisimu di Wajo boleh engkau lakukan, akan tetapi dua aturan yang mengikatmu, apabila engkau meninggal haruslah disembahyangi, dan apabila mau kawin harus pula dikawinkan secara Islam." Kemudian pimpinan rombongan Ipabare menjawab, "Ampun Baginda, kami siap mematuhi titah Baginda, Baginda imanku dan Baginda juga qadiku." Demikian perjanjian antara Raja Sidenreng dengan pimpinan pengungsi tersebut, dan untuk itulah Raja Sidenreng Lapati Roy menamakan golongan pengungsi tersebut dengan nama Towani Tolotang, artinya orang yang menganut agama Toriolota dari Wani. Dimaksud dalam pengertian ini adalah orang-orang yang bertempat tinggal di sebelah selatan, ibu kota kerajaan Sidenreng Amparita, merupakan pengungsi yang menganut kepercayaan tersendiri yang berasal dari Wani kerajaan Wajo. Secara harfiah Bugis, Towani artinya orang yang berasal dari daerah Wani, sedangkan Tolotang berasal dari kata Toriolota, kemudian dipendekkan menjadi Tolotang. Kebiasaan orang Bugis menambahkan huruf NGE apabila berbicara. Misalnya, Abu Bakar menjadi Bakareng, Muhammad menjadi Muhammadong, Aru menjadi Arung, dan lain semacamnya. Hal ini disebabkan karena aksara Bugis tidak memiliki konsonan atau huruf mati. Selanjutnya, nama daerah tempat mereka mengungsi yang telah disediakan oleh Raja Sidenreng diberi nama Perinyameng, artinya susah senang, karena mereka sebelumnya dalam keadaan susah, dan setelah tiba di daerah tersebut, kesusahannya berubah menjadi senang. Banyak versi tentang asal-usul penamaan Tolotang seperti berikut ini. Mengapa disebut Tolotang? Tolotang dalam pengertian bahasa Bugis itu, To berarti orang, Lotang berarti selatan. Pada saat Iga Liga hijrah dari Wajo ke Sidenreng, bersama dengan Ipabere di sini mengembangkan Tolotang ini, pemerintah kerajaan di saat itu yang dipimpin oleh seorang raja yang namanya Lapati Roy, Adawang Lapati Roy kalau di Sidenreng ini. Di Sidenreng ini Adawang namanya, menerima eksodus dari Wajo ini untuk ditempatkan di wilayah Sidenreng ini di bawah naungan kerajaan. Ditempatkanlah mereka itu di sebelah selatan kerajaan, sehingga lazimnya raja memanggil tolong dipanggilkan rakyat saya di bagian selatan. Tolotang artinya sebelah selatan kerajaan. Itu yang terjadi. Karena di Wajo bukan Tolotang namanya, di Wajo namanya Towani. Wani adalah sebuah tempat. Jadi sebuah nama yang diambil dari sebuah tempat.
namanya Wani, jadi sehingga orang-orang Tolotang yang ada pada saat itu namanya Toani. Nanti hijrah ke Sidendreng, sebab namanya Tolotang, jadi Toani Tolotang. Nah itu biasa lazim disebut di berbagai media. Dalam perkembangannya, keberadaan Towani Tolotang yang sekarang berada di Kabupaten Sidendreng Rapang merupakan turunan generasi terdiri dari dua golongan besar, yaitu golongan Uwak Ponreng dari Kerajaan Luwu dan golongan Lapabare dari Wani Kerajaan Wajo. Kedua golongan tersebut mempunyai keyakinan yang sama, yaitu ajaran Saweri Gading. Berdasarkan persetujuan antara Raja Sidendreng dengan golongan Towani Tolotang, maka sejak itu pula Towani Tolotang telah mengaku memeluk agama Islam sesuai agama yang dianut Raja Sidendreng kala itu. Hanya saja Towani Tolotang ini tidak melaksanakan sembahyang 5 waktu sebagaimana ketentuan syariat Islam. Seiring berjalannya waktu, tradisi Towani Tolotang mengalami perbedaan antara satu golongan dengan golongan lainnya. Walaupun dasar-dasar keyakinan mereka sama, meski mendapat keleluasaan menjalankan tradisi dan kepercayaannya, seperti tradisi Tudang Sipulung, tradisi Mapenre Nanre, mendatangi suatu tempat yang mereka anggap keramat, seperti Sumur Pakawarue, yaitu sebuah sumur di tengah-tengah kampung Amparita. Sumur Pakawarue tersebut oleh golongan Uwak Ponreng ditempati untuk berdoa. Karena sumur tua itu dianggap keramat, mereka datang ke sana di saat akan turun sawah dan setelah panen. Selain itu, manakala tanaman padi menjadi fuso, serta kampung terjangkit wabah penyakit menular. Menurut kepercayaan mereka, air sumur Pakawarue tersebut dapat dijadikan obat manakala ada di antara mereka menderita sesuatu penyakit. Golongan Tolotang Uwak Ponreng ini sejak berada di Sidendreng mengaku sebagai penganut agama Islam, dikawinkan dan dikuburkan menurut ajaran agama Islam. Sedangkan golongan di bawah pimpinan Ipa Bare dari Wani Kerajaan Wajo tetap memegang teguh ajaran Saweri Gading. Sebagai tempat berkumpul untuk berdoa adalah kuburan nenek moyang mereka. Sejak golongan ini berada di daerah Sidendreng sekitar tahun 1616, mereka pada mulanya telah mengikuti agama Islam. Namun pada tahun 1944, pemerintah Jepang mengeluarkan pengumuman, mereka yang tidak sembahyang tidak boleh dinikahkan dan dikuburkan secara Islam. Dengan keluarnya pengumuman itu, apabila ada di antara golongan itu akan kawin, ataukah meninggal dunia tidak lagi diupacarakan secara Islam, tetapi diupacarakan menurut tradisi mereka. Hal ini berlangsung sampai tahun 1966. Meskipun sewaktu golongan Towani Tolotang ini tiba di daerah Sidendreng, mereka mengaku Islam, namun demikian di kalangan mereka itu masih melakukan tradisi-tradisi yang mereka bawa dari kampung asalnya. Di tempat barunya itu berusaha mengembangkan keyakinan-keyakinannya. Walaupun pada mulanya anggota mereka tidaklah terlalu banyak, akan tetapi karena pertumbuhan hidup dan kehidupan, akhirnya kalangan Towani Tolotang tersebut bertambah banyak jumlahnya dan kesemuanya itu tersebar di mana-mana. Ada yang tinggal di daerah Bacukiki, Parepare, di Pinrang, Ujung Pandang, dan sebagainya. Banyak di antara mereka bekerja selain pertanian dan peternakan, juga berprofesi sebagai abri hingga partai politik. Komunitas Towani Tolotang tak luput dari ketegangan-ketegangan dengan warga di luar komunitas mereka. Penganut agama lokal suku Bugis ini juga pernah mengalami nasib yang tragis. Mereka dikejar-kejar oleh anggota Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, pimpinan Kahar Muzakar. Anggota DITII memaksa pengikut Tolotang untuk keluar dari keyakinan mereka. Tidak sedikit di antara mereka yang mati dibunuh. Pada suatu hari tanggal 26 Januari 1966 terjadi ketegangan. Ketika penganut Tolotang hendak melaksanakan ritual Tudang Sipulung di Perinyameng, yang merupakan tradisi mereka setiap tahunnya. Akan tetapi pemerintah Kecamatan Telulimpo tidak menyetujui serta melarang berlangsungnya tradisi tersebut sehingga mengakibatkan situasi dalam daerah itu bertambah genting. Ketegangan juga terjadi pada tanggal 1 Juli 1966. Kala itu anak Uwak Samang bernama Tirang meninggal dunia. Pada saat itu orang tuanya meminta kepada pemerintah setempat
agar mayat anaknya dikuburkan menurut cara-cara Tolotang sendiri, akan tetapi tidak diperkenankan oleh pemerintah setempat dan mayat tersebut harus dikuburkan secara Islam. Hal ini mengakibatkan hampir-hampir terjadi pertentangan yang hebat antara golongan Tolotang dengan masyarakat lainnya yang ada dalam daerah Sidenreng Rapang. Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, masyarakat Islam Sidenreng Rapang mendesak pemerintah daerah agar keyakinan Towani Tolotang dinyatakan terlarang dan kepada penganutnya diharuskan memilih salah satu agama yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Walaupun keyakinan Towani Tolotang tidak diakui sebagai suatu agama, akan tetapi utusan Towani Tolotang yang berangkat ke Jakarta telah memasukkan keyakinan Towani Tolotang itu sebagai salah satu sekta agama Hindu. Hal ini dikuatkan dengan surat keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu Bali pada tanggal 6 Oktober 1966. Sementara itu, melihat adanya gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat terkait persoalan keyakinan Towani Tolotang ini, maka Panglima Kodam 14 Hasanuddin bertanggung jawab keamanan dan ketertiban daerah ini. Olehnya itu, pada 1 Juli 1967, Pangdam 14 Hasanuddin membentuk satuan tugas dengan nama Operasi Malilu Sipakainge yang bertujuan untuk meniadakan segala macam kegiatan keyakinan Towani Tolotang. Operasi Malilu Sipakainge berlangsung selama 6 bulan, yaitu mulai tanggal 1 Juli 1967 sampai 31 Desember 1967. Dalam operasi Malilu Sipakainge tersebut, situasi kembali mencekam. Alat upacara penganut Tolotang disita, perlengkapan ritual dimusnahkan. Towani Tolotang yang meninggal dimakamkan secara adat, makamnya dibongkar kembali lalu dimakamkan secara Islam. Karena tekanan ini, banyak penganut Tolotang yang beralih ke Islam. Disinilah muncul Tolotang Benteng, sehingga Tolotang dibagi menjadi dua aliran, yakni Tolotang Benteng dan Tolotang Hindu. Tolotang Benteng ajarannya lebih condong ke Islam, puasa bahkan mereka juga salat. Sedangkan Tolotang Hindu yang ajaran agamanya mirip dengan agama Hindu, meski tanpa pura. Operasi Malilu Sipakainge membawa dampak positif secara berangsur-angsur berhasil menyadarkan sebagian penganut keyakinan Towani Tolotang untuk kembali memeluk agama Islam. Adapun hasil-hasil yang dicapai selama berlangsung Operasi Malilu Sipakainge, diantaranya penguburan mayat pengikut-pengikut keyakinan Towani Tolotang sudah diupacarakan secara Islam. Upacara mengantar saji-sajian atau mapenre nanre kepada uwak yang merupakan kewajiban bagi pengikutnya sudah tidak kelihatan secara demonstratif. Kemudian upacara berdoa di tempat-tempat yang dianggap keramat sudah dapat dikurangi, bahkan dicegah dengan jalan memberi pengertian dan kesadaran kepada mereka tentang sia-sianya hal tersebut. Selain itu, mengusahakan menghilangkan salah satu kepercayaan mereka tentang keramatnya Bulu Loa, yaitu gunung yang terletak di sebelah barat Amparita yang dijadikan tempat marelau atau berdoa. Selama operasi, pemerintah dan ABRI membuka lahan perkebunan di Bulu Loa untuk menghapus kepercayaan mereka bahwa gunung itu sesungguhnya tidak keramat. Kala itu, sebagian besar pengikut-pengikut Towani Tolotang telah sadar kembali dan memeluk agama Islam. Ini terbukti karena mereka telah mendatangi masjid dan melakukan sembahyang bersama-sama dengan warga sekitar. Namun dalam perkembangannya, karena adanya faktor politis yang ikut berbicara pada pelaksanaan usaha pemberantasan keyakinan Towani Tolotang dari Sidenreng Rapang, akhirnya menjadi sia-sia. Hal itu ternyata belakang hari, komunitas Towani Tolotang kembali melakukan ritual-ritual seperti semula. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 keyakinan Towani Tolotang tidak disebutkan suatu agama. Dengan adanya kenyataan ini, maka para penganut keyakinan Towani Tolotang merasa terpojok, sehingga mereka mengusahakan untuk mendapatkan pengakuan sebagai suatu agama dari pemerintah, akan tetapi karena dasarnya tidak ada sama sekali, maka permintaan mereka itu tidak dapat dikabulkan. Walaupun demikian mereka tidak berputus asa, tak lama kemudian keluarlah surat keputusan Dirjen Bimas Hindu Bali
dan Buddha yang memberikan status kepada keyakinan Towani Tolotang sebagai suatu mazhab dalam agama Hindu. Namun, pada praktiknya, mereka tetap melaksanakan adat istiadat dan memeluk keyakinan yang telah mereka warisi secara turun-temurun. Komunitas ajaran Towani Tolotang mengakui Dewata Sewai sebagai Tuhan mereka dan Saweri Gading sebagai nabinya. Mereka pun memiliki kitab suci sebagai lontara-lontara, memiliki pemali-pemali, memiliki kebiasaan mengunjungi dan meminta keselamatan ke kuburan dan mengakui adanya hari akhirat. Lontara sebagai kitab suci Towani Tolotang terdiri dua macam, yaitu Lontara Kati yang berisi soal-soal duniawi dan Lontara Purokani yang berisi keterangan tentang hari kemudian. Secara garis besar, lontara-lontara itu memuat kisah sebelum Patotoe menurunkan Batara Guru sebagai Tomanurung di bumi. Kemudian lontara itu berisi keistimewaan kayu walengreng yang dibuat menjadi perahu untuk dipakai oleh Saweri Gading berlayar ke benua barat untuk mengadakan perdebatan dengan Nabi Muhammad. Selain itu berisi kisah perjalanan Saweri Gading melihat langit 7 susun dan tanah 7 lapis, serta orang-orang yang sudah mati. Juga mengisahkan mengenai Saweri Gading memperinci generasi-generasi anak cucunya yang diramalkan akan bertemu dengan Islam. Lalu Saweri Gading berpesan bahwa apabila Islam datang, agar tetap pada ajaran kepercayaan lama, warisan Toriolota atau nenek moyang. Beberapa adat Tolotang, diantaranya saat prosesi pemakaman, seperti memandikan jenazah, membungkus dan melapisi jenazah dengan daun sirih. Di permakaman, ada batu nisan di atasnya, tak ada yang berbeda dari penampakan kuburan orang Islam. Saat prosesi pemakaman, orang Tolotang mengeluarkan jenazah melalui jendela rumahnya. Sementara dalam acara pernikahan, orang-orang Tolotang akan membangun sarapo. Teras rumah disambung, menggunakan papan kayu, menjorok ke depan. Disitulah prosesi pernikahan dilangsungkan. Tamu hadirin akan duduk bersila di lantai papan. Khusus Uwata, pemangku adat, akan duduk di atas tikar daun lontar. Perayaan keagamaan terbesar penganut Tolotang adalah Tudang Sipulung. Dalam ritual ini, penganut Tolotang dari seluruh wilayah akan berkumpul di makam Ipa Bare. Ritual ini cukup tertutup bagi komunitas di luar Tolotang. Dalam ritual ini, orang tua akan mengenakan pakaian adat Tolotang. Dalam bahasa Bugis, Tudang Sipulung artinya duduk berkumpul. Maksudnya duduk berkumpul untuk melakukan musyawarah dan acara tertentu pada waktu tertentu untuk meminta keselamatan bersama, seperti meminta hujan karena kemarau panjang atau ketika berjangkit penyakit menular.
Upacara Sipulung dipusatkan di Parinyameng, merupakan kegiatan ritual yang dilaksanakan hanya sekali dalam setahun, dan ini dilaksanakan pada setiap bulan Januari. Tudang Sipulung dilakukan pada waktu malam hari dan dilanjutkan dengan pawai keliling kampung. Nilai yang terkandung dalam acara Tudang Sipulung, yakni saling menghargai pendapat, mampu menerima perbedaan, dan menyatukan pandangan lewat musyawarah mufakat. Dengan musyawarah mufakat, maka keputusan yang lahir merupakan keputusan dan tanggung jawab bersama. Dapat pula bermakna mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dalam rangkaian upacara Sipulung juga diadakan permainan masempe, yaitu saling menendang lawan. Permainan ini hanya melibatkan anak laki-laki saja, tidak melibatkan orang dewasa. Masempe salah satu olahraga bela diri yang menggunakan kaki. Pada tahap ini masempe hanyalah sekadar hiburan semata. Masempe ini tidak mengenal kalah dan menang karena mereka melakukan itu atas dasar perasaan penuh kegembiraan melaksanakan upacara Sipulung. Pada perayaan ritual ini, sebagian generasi Tolotang saat ini hanya ikut meramaikan. Bahkan kebanyakan mereka tidak memahami karena sekolah tak menyediakan pelajaran kepercayaan Tolotang, tapi mewajibkannya mengikuti agama lain yang diakui negara sebagai agama resmi. Hingga saat ini, komunitas Tolotang di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dikenal sebagai salah satu kelompok masyarakat yang berhasil hidup berdampingan dengan masyarakat lain yang berbeda keyakinan. Keberhasilan komunitas Tolotang dalam hidup berdampingan terutama ditunjang oleh sikap toleransi masyarakat Bugis yang dikenal menghargai pluralisme. Selain itu, penganut Tolotang juga aktif berinteraksi dalam kegiatan sosial dan budaya bersama komunitas lain, menciptakan hubungan yang harmonis. Kehidupan yang harmonis ini menjadi simbol kuat dari keberagaman dan kebersamaan masyarakat Sidrap yang amat perlu dilestarikan. Ritual Tudang Sipulung komunitas Tolotang selayaknya mendapat perhatian sehingga dapat menjadi salah satu objek wisata religi Kabupaten Sidrap yang dapat mengundang wisatawan lokal dan mancanegara sebagaimana halnya Aluk Todolo di Tanah Toraja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.